Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiatullah dengan NIM 20042120. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan langkah-langkah dalam pembuatan newsletter sesuai dengan materi yang telah diberikan Bapak dosen pada pertemuan ketiga. Sebelum membuat newsletter, seorang administrator juga harus terbiasa dengan sosialisasi suatu informasi, sehingga diperlukan keahlian dalam membuat lembaran sosialisasi berita. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam laporan dan rencana harian yaitu yang pertama, 2 atau 3 kegiatan dan peristiwa apa yang terjadi dalam minggu ini yang ingin Anda beritahukan para orang tua, dan 2 atau 3 jadwal kegiatan untuk minggu mendatang apa yang dapat Anda tulis. Selanjutnya, jenis pengumuman penting apa yang dapat Anda berikan mengenai kegiatan di kelas atau di sekolah, dan bagaimana Anda dapat membuat informasi pengumuman lebih menarik. Dan yang terakhir, gambar apa yang dapat digunakan untuk informasi tertulis. Baiklah, seperti ini newsletter yang akan saya buat. Yang pertama yaitu membuat judul dari newsletter, yaitu dengan judul news. Langkah selanjutnya yang dapat kita lakukan yaitu jika ingin membuat ikon lambang seperti ini, seperti persegi ini, langkah yang dapat kita lakukan yaitu memilih yang pertama yaitu memilih insert. Selanjutnya dapat kita klik ikon shapes, lalu memilih bagian persegi seperti ini. Langsung kita drag ke lembaran kerja seperti ini. Dia akan otomatis akan berbentuk persegi seperti ini. Jika ingin memberi warna pada persegi panjang ini, langkah yang dapat kita lakukan yaitu hanya mengklik shape style lalu memilih warna. Warna yang saya pilih yaitu warna biru. Untuk membuat tulisan atau teks di dalam persegi ini, maka yang dapat kita lakukan yaitu dengan mengklik ikon edit text, dia akan otomatis kita dapat membuat teks di dalam persegi ini. Langsung saja kita buat. Baiklah, jika kita ingin membagi lembar kerja atas dua bagian ini, bagian kiri dan kanan, langkah yang dapat kita lakukan yaitu dengan mengklik pack layout, lalu memilih ikon kolom, lalu memilih bagian dua ini. Dia akan otomatis jika kita telah menyelesaikan teks pada bagian akhir, dia akan berpindah ke bagian sebelah kanan. Langsung dapat kita buat bagian dari sebelah kirinya dulu. Jika kita ingin membuat simbol lingkaran kecil seperti ini, langkah yang dapat kita lakukan yaitu dengan mengklik ikon bullets, lalu pilih bagian yang seperti ini. Langsung dapat kita buat.
selanjutnya, setelah selesai membuat ini, selanjutnya jika kita ingin membuat simbol persegi seperti ini, langkah yang kita dapat lakukan yaitu memilih insert, lalu pilih konsep dan memilih kembali yang bagian simbol seperti persegi ini. Langsung kita drag ke lembaran kerja. Lalu kita beri warna, sesuaikan. Lalu jika kita ingin memberi teks pada simbol persegi ini, langkah yang dapat kita lakukan yaitu dengan mengklik ikon edit text, lalu langsung kita ketik tulisan di simbol persegi ini. Setelah selesai membuat informasi di bagian sebelah kiri lembaran kerja, langkah yang dapat kita lakukan yaitu jika masih tersisa space di bagian sebelah kiri, kita bisa meng-enter sampai dia berpindah ke sebelah kanan seperti ini. Bisa kita ulangi membuat informasi pada bagian sebelah kanan. Setelah menyelesaikan membuat informasi di sebelah kanan lembaran kerja, langkah yang dapat kita lakukan selanjutnya yaitu jika kita ingin memberi garis lurus seperti ini sebagai penanda bagian tengah dari lembaran kerja, langkah yang dapat kita lakukan yaitu memilih insert, lalu pilih konsep, lalu pilih bagian line ini, lalu kita drag di bagian tengah. Langkah selanjutnya, jika ingin membuat bingkai atau border seperti ini, langkah yang dapat kita lakukan yaitu memilih pack layout, lalu pilih ikon pack border, pilih box, lalu kita oke kan. Jadi otomatis akan berbentuk border atau bingkai seperti ini. Seperti ini hasil akhir dari membuat newsletter yang saya buat sesuai dengan materi yang telah diberikan dosen pada pertemuan 3. Seperti ini hasil akhir yang saya buat. Sekian presentasi langkah-langkah membuat newsletter dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.